Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Mungkin pada video kali ini saya akan coba eh, membahas ya bagaimana kita cara belajar bahasa Inggris. Mungkin lebih tepatnya bukan membahas ya. Jadi kebetulan saya sedang belajar bahasa Inggris juga dan saya dapat modul pembelajaran. Jadi di sini saya ingin apa yang saya pelajari itu teman-teman juga bisa dapat manfaatnya gitu maksudnya. Jadi di sini udah ada beberapa modul yang saya pelajari, jadi saya ingin share ke teman-teman juga terkait modul yang saya pelajari. Jadi yuk kita sama-sama belajar bareng supaya nanti teman-teman juga bisa dapat manfaat dari apa yang saya pelajari. Ya, bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Inggris ini cocok banget ya, saya rasa karena kita akan mulai benar-benar dari basic, benar-benar dari nol bagaimana cara eh, melakukan percakapan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, di sini saya hanya ada modul aja ya, tapi untuk siarannya mohon maaf saya nggak bisa share. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa cukup dengerin dari saya. Nanti semua modul ini nanti akan saya eh, bahas insya Allah nanti kita akan buat playlist sendiri ya di channel ahmadsuradi.net ini yang biasa bahas tentang materi topik IT. Mungkin kita akan melebar sedikit ke topik bahasa Inggris ya dengan tujuan ya ya biar supaya kita sama-sama belajar bareng lah ya. Jadi poinnya seperti itu sih lebih tepatnya. Oke, untuk pembelajaran pertama di sini saya belajar tentang bagaimana cara mengucapkan salam dalam bahasa Inggris. Oke, dalam bahasa Inggris itu ada eh, dua jenis salam ya sebenarnya. Pertama ada salam resmi, di sini salam resmi ya, dan juga ada salam tidak resmi. Oke, yang perlu teman-teman tahu juga di sini sudah ada bahasa Inggrisnya dan di sini udah ada cara bacanya. Mungkin kita sering sebut itu sebagai pronunciation ya, itu cara baca bahasa Inggrisnya kayak gimana di situ. Nah, terus di sini ada waktunya, kapan kita mengucapkan salam tersebut. Oke, langsung aja di sini misalnya gini ya. Di sini ada salam resmi seperti salam good morning. Nah, jadi kata-katanya itu kita kasih good morning, good morning, good morning. Nah, di sini teman-teman perhatikan juga untuk cara baca pronunciation-nya ya. Di sini good, bukan good ya, tapi good. Ya, M-nya itu ada besar, berarti dia itu karena dikasih huruf kapital, berarti kita harus kasih intonasi lebih pada kata-kata tersebut. Oke, jadi di sini kayak good morning, good morning, good morning. Nah, good morning ini kita ucapin itu dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang tengah hari. Next, di sini ada selanjutnya. Nah, good ya. Good afternoon, good afternoon. Jadi nunnya ditinggiin ya. Good afternoon, good afternoon. Nah, untuk good afternoon ini bukan dipisah ya. Mungkin teman-teman ada yang kayak good afternoon ya, ya good afternoon. But when we talk to native speaker ya, uh, dia nggak dipisah ya, nggak good afternoon tapi good afternoon, good afternoon ya. Oke, di sini untuk good afternoon itu dimulai dari jam 12 tengah hari, tepatnya setelah good morning, kira-kira sampai jam 6 sore ya. Oke, itu good afternoon. Next lagi terakhir itu ada good evening. Good evening. Good evening itu dari 6 sore ke atas sampai ya sampai menjelang pagi lagi lah gitu. Terus bagaimana dengan good night? Good night itu kita biasa ucapkan itu untuk kalau kita mau tidur atau kita mau perpisahan aja kayak di tengah malam gitu ya misalnya. Tapi kalau untuk salam-salam itu kita nggak pakai good night. Jadi mentok itu hanya ada di good morning, good afternoon, sama good evening. Oke, that's all. Udah nggak ada lagi. Nah, kalau yang setengah resmi kayak gimana? Setengah resmi itu kita cukup gunakan kata hello atau hi atau good day. Good day.
ya good day ya kopi ya, good day ya, good day gitu. Jadi ini saran-saran yang nggak resmi ya. Tuh, saya pun kalau conversation sama rekan-rekan kerja yang mungkin natif ya, jadi ya di sini sebenarnya kenapa saya ambil course bahasa Inggris lagi ya. Jadi saya dapat kerjaan yang emang diharuskan itu komunikasi sama natif langsung. Jadi mau nggak mau saya pelajarin lagi gimana belajar bahasa Inggris yang benar ya. Di sini saya nggak ngutamain grammar, tapi kita cukup pakai bahasa Inggris yang memang mereka pakai daily activity sehari-hari gitu loh. Ya, mungkin nanti setelah kayak gini grammarnya akan kesusun otomatis sih biasanya. Oke, eh, kayak gitu aja sih kalau untuk setengah resminya. Nah, kalau jawabannya kayak gimana? Kalau jawabannya itu kayak gini. Jawabannya kayak kalau jawaban resmi, ya tinggal jawaban resmi itu sini. Sorry sorry. Ini kan good morning pertanyaan. Sini untuk yang salam pertanyaan, sorry pertanyaan dulu ya. Pertanyaan itu misalnya kayak di sini kan ada how are you, tapi kalau kita pakai pronunciation yang benar, di sini how are you, how are you, how are you. Oke, nanti mohon dikoreksi untuk para master yang mungkin udah lebih berpengalaman di bidang bahasa Inggris ya. Karena di sini saya baru belajar, saya hanya sharing apa yang saya pelajari ke teman-teman yang sama-sama ingin belajar bareng ya. Oh ya, note juga di sini saya pembelajaran ngambil bahasa Inggris from Australia ya. Jadi di sini bahasa Inggrisnya dari Australia, mungkin akan ada sedikit perbedaan yang pelajari bahasa Inggris dari Amerika atau US ya. Tapi nggak terlalu besar sih perbedaannya kalau saya lihat gitu. Ya orang luar pun akan memaklumi kita kalau kita ada salah-salah spell atau salah-salah kata atau mungkin yang harusnya kata-katanya kita pakai untuk redaksi ini tapi kita pakai untuk redaksi yang lain. Itu mungkin orang luar pun akan memahami hal itu kok. Karena saya sepanjang komunikasi sama natif juga mungkin kayak gini. Mereka memakai kata figure out itu untuk mencari tahu. Kalau kita biasanya kan kayak look for gitu. Ya kita mencari tahu juga kan gitu. Tapi dan it's no problem menurut mereka dan nggak masalah menurut mereka gitu. Oke, di sini lanjut lagi ya, back to topic. Di sini pertanyaannya how are you ya. Jadi kalau pronoun yang benar sesuai dengan modul ini dia how are you? How are you? Terus jawabannya very well thanks. Ya, bisa kita very well thanks ya. Not kalau nggak pakai s ya. Very well thank you. Very well thank you. Very well thank you. Oke. Terus kalau setengah resmi kita bisa gunakan kata how are you today? How are you today? How are you today? Nah, jawabannya very well, thanks. Nah, di sini akan ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau teman-teman mungkin mau bilang thank you, itu redaksinya nggak usah ditambahin s. Tapi kalau nggak pakai you-nya, jadi teman-teman cukup pakai thanks, thanks. Jadi very well, thanks. Ya, sama aja sih sebenarnya artinya. Cuman dari kata resmi nggak resmi ya. Nah, mungkin kalau ada yang pertanyaan, Mas tahu dari mana ini kata resmi atau nggak resmi? Ya dari modul yang saya baca gitu. Mungkin dari beberapa negara eh, kata-kata ini masuk kategori resmi atau nggak resmi ya. Tapi mungkin beda-beda. Tapi dari modul yang saya baca ini dia mengidentifikasikan bahwa kata-kata ini tuh masuk kata-kata resmi dan ini masuk kata-kata nggak resmi gitu toh. Nah, oh, sorry, sorry. Yang how are you today itu yang setengah resmi ya. Kalau yang benar-benar nggak resmi itu ada kayak how are you going, how are you going, atau how are thing, how are thing, how are thing. Atau jawabannya pakai fine thanks, atau good thanks, atau okay thanks, atau not bad. Oke, kayak gitu aja sih. Ya, jadi kita udah belajar itu bagaimana cara mengucap salam. Terus kita juga belajar bagaimana cara memberi pertanyaan baik yang resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Di sini ada catatannya, teman-teman. Jadi catatannya, pada tingkat yang tidak resmi masih terdapat banyak bentuk salam, pertanyaan, dan jawaban yang lain.
Nah, poin duanya, salam dan jawaban yang bersifat tidak resmi di atas diberikan untuk diketahui saja supaya saudara dapat mengerti apabila mendengarkan. Bentuk-bentuk ini kebanyakan dipakai di antara orang-orang yang saling mengenal dengan baik. Oke, jadi salam yang setengah resmi atau salam yang gak resmi ini untuk orang yang benar-benar udah saling kenal ya. Tapi kalau kita kayak baru bertemu sama a new person, orang-orang baru, ya eh, prefer lebih baik itu kita menggunakan salam yang resmi aja. Next, sebaiknya bentuk-bentuk ini tidak dipakai sampai kita mengenal orang tersebut dengan baik atau dekat sekali. Oke, oke. Nah, di sini ada lagi. Oke, bersiaplah. Nah, di sini ada pembendaharaan kata tambahan. Jadi teman-teman nanti setelah pembelajar ini silakan dicatat. Di sini ada eh, vocabulary. Jadi teman-teman bisa catat dan teman-teman bisa hafalkan vocabulary-nya. Dan ini eh, saya sangat-sangat yakin sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Di sini ada kata-kata vocabulary pertama terrific, terrific, terrific. Jadi baik sekali. Ya, biasanya kalau kalau kayak gini tuh buat untuk kalau yang saya dengar dari modul videonya itu dia itu untuk ini ngejawab pertanyaan kayak Good day Ahmad gitu. Terus saya jawab saya bisa jawab kayak not bad atau saya bisa jawab juga di sini mana good thanks atau di sini kalau di video tadi dia jawab tuh terrific ditambahin kayak ini in fact. Jadi terrific in fact. Good day Ahmad, terrific in fact. Jadi jawabannya kayak ya saya benar-benar baik gitu loh. Oke, ada lagi married ya. Married ini sudah menikah. Quite while itu sehat-sehat aja. Itu sama aja jawabannya kayak tadi ya, terrific in fact atau oke. Okay. Terus di sini ada by the way. Oh iya, ya ada to juga ya, artinya juga T O O double O. Ada juga don't be formal. Jadi jangan jangan bersifat resmi. Ya, maksudnya kayak misalnya kayak tadi kita udah kenal nih sama orang itu mungkin udah 2 kali, 3 kali, 4 kali kita ketemu, tapi kita masih ngucapin salam yang kayak formal gitu, misalnya kayak how are you gitu kan resmi kan atau misalnya good morning, good afternoon. Nah itu yang lawan kita bicara biasanya dia sungkan ya kasih salam kayak gitu. Jadi dia biasanya ngomong don't be formal, gak usah resmi-resmi lah, hai hai aja gitu. Itu yang saya dengar dari videonya. Next, di sini ada lagi call her Jen. Panggil saja dia Jen. Nah, ada lagi I mean maksud saya. Pleased to meet you. Saya senang bertemu saudara. Ada my sister, kakak atau adik wanita saya. Ada Mister, oh sorry, ada Mrs. ya, Mrs. itu nyonya. Terus ada goodbye, ya goodbye, selamat tinggal, selamat berpisah, ya. Ada juga di sini. Nah, ini sampel ya. 2 macam salam beserta jawabannya. Nah, di sini ada salam kayak Halo Mr. Johnson. Mr. Johnson jawab, Halo Chris, how are you? Chris jawab, Fine, thanks. Atau di sini juga ada ya. Contohnya, kalau ini untuk yang lebih tua, kalau ini untuk yang mengenal baik kayak Iwan, dia ngasih salam tuh ke Chris, Hi. Terus Chris jawab, Good day Iwan, how are you going? Terus lagi cara memperkenalkan seorang. Nah, ini ada perbedaan ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin kita ngenalin diri tuh kita gini loh. Maksudnya saya si A sama si B. Dia kan temennya. Dia mau ngenalin ke si C. Nah, biasanya si A ini yang udah kenal sama si C. Nah, si B ini dia ngenalin diri sendiri. Tapi kalau di Inggris enggak. Dia tuh kayak dia dikenalin langsung dari si A ke si C ini langsung ngenalin gitu. Misalnya kayak contoh ada Chris ya. Chris ini kan dia kan Chris ini dia ngomong sama si Jen ya. Jen, this is my friend Iwan. Iwan, this is my sister Jen. Jadi si Chris ini dia tuh benar-benar jadi a forwarder, dia benar-benar jadi perantara ya, buat ngenalin si Chris ke Jen ya dan Jen ke Chris. Jadi si Jen sama si Iwan tinggal bilang aja ya
Si Jen bilang, "Halo Iwan, please to meet you." Ya. Terus kalau Iwan tinggal bilang, "Halo Jen." Gitu. Jadi nggak ngenalin diri sendiri, dikenalin lebih tepatnya gitu ya. Di sini ada lagi untuk mohon diri. Mohon diri itu berpisah ya. Ini bisa teman-teman baca ya, kayak bye Chris, bye Iwan, see you later Chris, see you later Iwan, so long Chris, so long Iwan. Nah, atau mungkin ada yang mungkin aneh kata-katanya kayak Creo Kiss, Creo Iwan gitu, atau see you Chris, see you Iwan. Oke, ternyata panjang juga ya durasinya, sampai 15 menitan saya bahas kayak gini aja ya. Nah, jadi ini yang sudah kita pelajari dari model pertama ini ya, bermanfaat semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bermanfaat juga untuk saya karena saya sambil nge-review juga ya. Dan sesuatu yang jadi note saya sampai saat ini adalah mengajar adalah cara paling cepat untuk belajar. Jadi apa yang saya udah pelajarin saya ajarin lagi ke teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, next kita akan lanjut ke lesson kedua nanti ya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.